Snakerkrans, apakah bisa mendengar suara kami, Pak? Bu Nur ya, Bu Nur. Bisa Pak, terdengar Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kalau dari Dinsos salah satu mawon ini dari Bu Kiki atau Pak Amiruddin. Oke, Pak. Oke, terdengar Oke, jelas ya, Pak? Oke, oke. baik. Dengar, oke. Oke, terima kasih. Bisa kita mulai ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian dari Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ini belum hadir kalau saya lihat dari uh, list peserta. Mungkin sebelum kita mulai, kami mengingatkan kembali agar Bapak Ibu sekalian bisa mengisi daftar hadir. Mungkin Mbak Isa bisa di-share ulang karena ada yang baru join gitu. Mbak Isa. Jadi kami mengingatkan kembali supaya mengisi daftar hadir supaya kami bisa melanjutkan komunikasi lebih lanjut setelah kegiatan rapat ini. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kami tidak ada paparan ya Bapak Ibu. Kami ingin menyampaikan bahwa DPMPTSD Jawa Timur di bulan Agustus perkiraan ya, ini kami merencanakan kegiatan matchmaking kemitraan tahun 2026 yang kami rencanakan akan dilaksanakan di Pasuruan ataupun misalkan tidak memungkinkan kami laksanakan di Malang. Kebetulan pada tahun ini kegiatan matchmaking ini memberikan prioritas kepada UMKM inklusif penyandang disabilitas sebagai bentuk dukungan penguatan ekonomi inklusif serta perluasan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan matchmaking ini merupakan upaya kami mempertemukan antara UMKM dengan pelaku usaha besar, sehingga UMKM ini bisa bermitra untuk menjalin hubungan kemitraan jangka menengah maupun jangka panjang. Dan yang spesial pada tahun ini kami memang lebih memprioritaskan ke UMKM penyandang disabilitas ataupun UMKM mungkin misalkan ada yang memperkerjakan aparat penyandang disabilitas, mungkin kami juga bisa dimasukkan sebagai calon peserta. Itu enggak gitu. Kemudian target pada rapat hari ini kami ingin mendengar sektor-sektor apa saja mungkin yang menjadi binaan dari Dinas Sosial, UMKM-nya bergerak di bidang apa, apakah berjalan usahanya itu sudah lama, terus skalanya bagaimana. Kami perlu banyak mendengar informasi dari Dinas Sosial maupun Dinas Tenaga Kerja maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan supaya kami bisa mendapatkan gambaran UMKM yang menjadi binaan Bapak Ibu sekalian. Mungkin secara singkat itu saja Bapak Ibu, nanti kita diskusi, lebih banyak diskusi bagaimana nanti peserta UMKM ini bisa kami fasilitasi pada kegiatan matchmaking. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kami mungkin berikan kesempatan kepada
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mungkin bisa menyampaikan profil UMKM seperti apa yang menjadi binaan dari Dinas Sosial. Oke, kami persilakan Bapak untuk Dinas Sosial. Terima kasih. Ini ada Bu Kristi atau Pak Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, ini kami kalau di Dinas Jatim ini di bidang pemberdayaan, mana mengurusi terkait KIP Jawara Pak. Namun ini ada beberapa UPT yang mengikuti dari UPT kami yang memang mengurusi binaan disabilitas. Mungkin nanti ada yang disabilitas apa namanya fisik ataupun stabilitas mental gitu. Mungkin bisa bisa diizinkan untuk memberikan tanggapan nih Pak. Yang Oke, mungkin monggo. ini ada dari RSP RW Pasuruan Pak Sabto, mungkin agak dimulai dulu, memberikan tanggapan dulu. Oke, kami persilakan UPT RSPRW Pasuruan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya perkenalkan dulu Pak, nama saya Sabto, Kasubagti Unyap di RSPRW Pasuruan Bangil. Di UPT kita menangani khusus rumu bicara dan keterampilannya yang pokok itu ada 3 Bapak. Pertama, bordir untuk perempuan, penjahitan laki perempuan, dan las. Selama ini yang lulus banyak yang juga diterima di perusahaan Bapak, cuman tapi tidak sesuai dengan keterampilan yang ada di UPT. Mohon petunjuknya Pak, kalau ada masukan atau gimana biar kita nanti bisa menyalurkan sesuai dengan bidangnya anak-anak ini Pak, keterampilannya anak-anak ini. Ini gitu aja Bapak, mohon petunjuknya, matur nuwun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Pak Sinten tadi Pak, mohon izin. Pak Sabto, Pak Sabto. 7 itu Sabto Pak. Oke. Pak Sabto dan tim dari Dinas Sosial. Oke. Jadi kami ini mohon maaf, kami tidak dalam kegiatan ini tidak menyalurkan tenaga kerja nih. Oh, nggih, Jadi siap, kami memfasilitasi UMKM yang mungkin menjadi binaan Bapak Ibu sekalian yang mungkin membuka usaha sendiri, seperti itu. Oh, siap, nggih. Kami pertemukan gitu ya dengan industri seperti itu Bapak. Jadi kami dalam hal ini menggali informasi UMKM ataupun lulusannya dari UPT yang menjadi pengusaha kecil, mikro seperti itu. Kami mohon infonya, apakah ada datanya seperti itu Pak? Oke, gini Bapak mohon izin, sementara ini kita karena itu kan di seksi rehab Bapak, datanya yang anak-anak itu yang sudah punya usaha dan yang belum itu direhab. Saya ini tadi lupa mau minta, belum dapat Bapak. Ini maksudnya kan yang lulus dari UPT itu yang usaha mandiri gitu Bapak. Betul Bapak. Oh, siap-siap. Berarti kayak Bang, dari UPT sudah dapat stimulan, habis itu di rumah dia bisa mandiri atau buka usaha sendiri atau enggak gitu Bapak, nggih? Nggih, betul Pak. Oh, nggih. Terima kasih Nanti Bapak. di kegiatan kami nanti akan kami fasilitasi mempertemukan industri-industri yang mungkin membutuhkan jasa dari
UMKM tersebut, Bapak. Oke, terima kasih ya Bapak. Tapi Ya, untuk nanti saya datanya laporkan Bapak. belum ada ya sementara pada Datanya rapat ini. masih belum ada. Ya, kemungkinan ada Pak, cuman eh, teman-teman masih istirahat sementara ini Bapak. Masih ada kegiatan di belakang Bapak di kelas untuk PM. Ya. Ya, baik. Mungkin karena ada beberapa peserta ini dari Dinsos, mungkin kami persilakan ke UPT yang lain, ya, Bapak. Oke. Izin Pak Ya, dari izin. bidang daya sos Pak, pemberdayaan sosial dengan Kiki Bapak mohon Oh ya, izin. baik, Bu Kiki. Oke Bapak mohon izin saya juga tadi baru apa ya Pak baru bergabung tapi tadi juga sudah dengar sedikit dari Mas Amir kalau tujuannya kita Zoom hari ini kan adalah kalau saya salah mohon dikoreksi nggih Bapak ya sekaligus apa ya Pak kami mengumpulkan juga informasi dulu yang bisa dikerjasamakan seperti apa. eh izin Bapak jadi di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur kebetulan berada di bidang pemberdayaan sosial itu kami memiliki bantuan kewirausahaan Bapak. Kami menyebutnya itu bantuannya KIP Jawara, Kewirausahaan Inklusif Produktif Jawa Timur Sejahtera. Di dalamnya itu Bapak memang ada bantuan yang khusus untuk perempuan, Putri Jawara, kemudian khusus untuk laki-laki, KPM Jawara, kemudian ada PPKS Jawara yang memang sasarannya adalah klien-klien dari UPT yang ada di lingkup Dinsos Provinsi Jawa Timur. Bantuannya itu adalah berupa bantuan, kalau untuk Putri Jawara dengan KPM Jawara, Bapak, adalah bantuan pengembangan usaha. Jadi sasarannya kita adalah masyarakat yang masuk ke dalam datasen desil 1 sampai 5 yang sudah memiliki embrio usaha. Kemudian kami berikan bantuan tambahan senilai 3 juta rupiah untuk dibelikan peralatan sesuai dengan yang mereka butuhkan yang dicantumkan di dalam proposal masing-masing. Kemudian untuk program KIP PPKS Jawara, Bapak, itu ada beberapa menyasar UPT kami dari beberapa klaster. Salah satunya adalah klaster disabilitas. Untuk klaster disabilitas ini, itu ada eh, Bina Netra Malang, kemudian yang tadi Pak Sabto izin, PT RSBRW, Rungu Bicara, kemudian ada Bina Daksa untuk cacat tubuh yang kebetulan juga tempatnya di Pasuruan. Itu untuk sasaran yang di UPT ya Bapak, PPKS Jawara kami menyebutkannya. Kalau untuk masyarakat umum, Putri Jawara dan KPM Jawara, itu kami sudah apa ya Bapak, memiliki, kemarin kami sudah sebar kuesioner kami berikan kepada seluruh pendamping untuk mendata berapa jumlah disabilitas dari 12.500 bantuan yang sudah kita sebarkan eh, di ini Bapak di seluruh Jawa Timur itu untuk masyarakat sasaran umum itu kurang lebih ada sekitar 70 sampai 100 yang memang merupakan penyandang disabilitas. J, itu yang sudah memiliki embrio usaha ya Bapak ya. Kalau yang teman-teman di sasaran kami yang PPKS Jawara yang UPT ini, itu memang jelas pasti mereka setelah lulus dari UPT ini, itu kan mereka sudah mendapat bantuan stimulan melalui bantuan KIP PPKS Jawara itu. Jadi otomatis dengan bekal keterampilan, kemandirian maupun bantuan stimulan yang diberikan oleh bidang daya sos melalui bantuan KIP PPKS Jawara itu, mereka juga bisa dikatakan sebagai masyarakat yang juga sudah memiliki embrio usaha. Jadi memang kalau untuk data 2 tahun terakhir ini, Bapak, kami punya 3 tahun terakhir, itu penerima PPKS Jawara yang lulusan dari UPT 3 tadi yang disabilitas itu kami memiliki namanya dan datanya. Mungkin nanti kalau memang diperlukan, kita akan melakukan proses update data lagi dengan UPT, dalam artian apa? Update-nya mungkin
apakah masih existing usahanya, apakah dia masih bisa dihubungi. Tapi kalau untuk yang saya bilang tadi, masyarakat umum yang Putri Jawara dan KPM Jawara, ini kami memang sudah ready datanya Bapak sekitaran 70 sampai 100 penerima manfaat. Nanti itu monggo. Cuman mungkin dijelaskan kembali kepada kami ya Bapak ya. Maksudnya bentuknya nanti ini tuh seperti apa bantuannya atau kerjasamanya, kegiatannya seperti apa yang memang nanti bisa kita laporkan kepada pimpinan kami bahwa oh ini ada tawaran menarik Pak kerjasama dari DPM PTSP kaitannya dengan pemberdayaan lanjutan bagi penerima bantuan KIP Jawara kami. Seperti itu mungkin Pak di awal Pak, mohon eh, penjelasan lebih rinci lagi nggih Pak, bentuk kegiatannya seperti apa. Nggih, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Tuti. Jadi untuk tahun ini kan kegiatan kami rutin Bu. Kegiatan matchmaking itu mempertemukan UMKM di Jawa Timur yang siap bermitra. Itu kami pertemukan dengan industri-industri yang membutuhkan. Jadi di kegiatan ini sifatnya fasilitasi pertemuan antara UMKM dengan industri. Namun pada tahun ini agak khusus, kami memang memasukkan UMKM penyandang disabilitas yang mungkin menjadi binaan dari dinas-dinas yang membidangi. Kami mendapat informasi selain dinas sosial dari Disnaker juga ada maupun dinas pemberdayaan perempuan seperti itu. Makanya pada rapat siang ini kami ingin mendengar apakah ada UMKM yang apa tadi lulusan ya alumni lah kalau dari UPT yang melatih penyandang disabilitas ini mempunyai usaha yang mungkin bisa kami mitrakan dengan pelaku usaha besar. Mungkin itu Bu. Jadi kami tidak secara khusus memberikan bantuan seperti yang dilakukan dinas sosial, namun kami sifatnya memfasilitasi penyandang disabilitas yang secara mandiri berusaha ini bisa bertemu dengan usaha besar yang membutuhkan dari produk ataupun jasa yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Baik Bapak. Nggih, izin Bapak baik kami paham Pak, tapi mungkin ada pertanyaan sedikit ya Pak ya supaya kami lebih jelas lagi. Yang pertama Bapak, apakah bentuknya nanti kegiatan ini itu harus mengunjungi di satu lokasi atau kita istilahkan sebagai apa ya Pak, bisnis to bisnis ya Pak, B2B mungkin ya, atau mungkin apakah bentuknya itu lebih, tadi kan Bapak bilang memfasilitasi untuk penampungan produknya, ataupun yang kedua adalah mungkin penggunaan jasanya. Nah, kalau untuk penggunaan produknya ini, Bapak minta tolong diklasifikasikan dulu, nggih Bapak ya, kebutuhan produknya seperti apa. Karena kalau data yang kami miliki, yang saya katakan tadi kurang lebih ada 100 masyarakat umum yang penyandang disabilitas, itu kan kami sudah punya klasifikasi usahanya seperti apa. Ada yang makanan minuman, ada yang mungkin pertukangan gitu ya Pak ya. Tapi kan memang patut dipahami Bapak, kalau sasaran dari Dinsos Provinsi sendiri itu kan sasarannya adalah ultra mikro nggih Bapak, bukan usaha kecil, mikro atau menengah nggih Pak. Jadi memang paling bawah kelasnya karena kan memang kategorinya kan masih masyarakat miskin yang industrinya adalah usaha produktif yang masih kategorinya ultra mikro, belum mikro. Jadi nanti apakah yang harus kami siapkan ini adalah pengklasifikasiannya dulu, produknya seperti apa, nanti mungkin bisa bisa kami klasifikasikan, bisa kami kirimkan, atau yang kedua kalau memang dia kategorinya adalah sebagai jasanya yang digunakan, apakah jasanya itu bahwa mereka ini bisa menjadi pekerja di industri tersebut
ataukah hanya mungkin contoh ketika dia yang tadi saya katakan Pak, pertukangan gitu, apakah nanti dengan jasanya, keahlian dia yang dia miliki itu, dia mengerjakannya itu langsung dari tempatnya, tempat usaha dia sendiri atau rumahnya, ataukah harus bergabung di industri tersebut atau sebagai pekerja. Nggih. Sama yang kedua tadi ya Bapak ya, apakah mereka harus wajib mengikuti, kami datangkan untuk mengikuti contoh kegiatannya di Surabaya, bisnis to bisnisnya atau bisnis matching kita pertemukan, ataukah bisa nanti melalui difasilitasi karena memang kondisinya nuwun sewu mereka disabilitas, kemampuan ininya terbatas, apakah nanti bisa ada fasilitas mungkin pertemuannya itu wawancaranya dengan industri ini melalui Zoom, mungkin bisa dijelaskan kepada kami, nggih Pak. Matur nuwun Pak. Oke, terima kasih Bu. Oke. Jadi kalau mungkin kami cerita sedikit kegiatan matchmaking yang kami lakukan secara rutin pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk industri besar ini kebetulan ada beberapa sektor usaha yang mungkin bisa kami sampaikan. Beberapa usaha ini yang masih terbuka peluangnya untuk UMKM ini bisa masuk. Jadi contohnya sektor catering seperti itu, Bu. Terus ada mungkin apa namanya, konveksi. Jadi industri ini mau pengadaan seragam karyawan itu bisa kami pertemukan dengan pengusaha konveksi yang itu masih skala usahanya masih mikro kecil gitu. Namun kami mohon maaf ini Bu Kiki, kami belum bisa mendapat gambaran apa saja sektor usaha yang ada di yang menjadi binaan dari dinas sosial maupun dinas-dinas lain yang mungkin kami undang pada siang hari ini. Apakah sektor-sektor yang kami sebutkan tadi seperti catering, konveksi, kalau Mamin kami untuk industri ini memang tidak pas yang itu, istilahnya pabrik kita tawarkan Mamin itu kan kurang pas nih. Jadi mungkin bisa jasa kayak bordir mungkin bisa tuh. Karena kan ada perusahaan yang mungkin pesan seragam, ada bordirnya, seperti itu mungkin masih ada peluang. Mungkin itu Bu, jadi bisa digambarkan bahwa industri ini ada kegiatan-kegiatan yang bisa dimanfaatkan UMKM untuk pengerjaannya. Ini itu Bu. Jadi kami mohon izin, kami ingin melihat yang menjadi binaan dari dinas sosial ini apa saja sih? Mungkin kami dari situ bisa mengidentifikasi, oh ini bisa kami fasilitasi, oh ini. Jadi kami mencoba mendengar dulu ini ceritanya, jadi datanya dari dinas sosial pelaku yang sudah mandiri berusaha seperti apa. Mungkin itu Bu. Oke, baik Bapak, dipahami. Jadi mungkin gini ya Pak, tapi ini membuka peluang juga bagi kami ya Pak, karena kan tadi memang sebenarnya ini kan hanya khusus untuk disabilitas. Cuman tadi penyampaian Pak Akhiri menyampaikan bahwa kegiatan ini kan rutin dilakukan nggih Bapak ya. Nah, mungkin nih Bapak maksudnya mungkin mohon diberikan kesempatan juga kepada kami sekiranya nanti ada peluang bagi apa namanya penerima manfaat kami yang ultramikro ini yang tidak dari unsur disabilitas ya Pak ya, tapi mereka adalah kategori masyarakat apa ya Pak yang rentan yang memang sudah kita berikan bantuan, tapi kita pengen membuka peluang usaha bagi peluang
mereka untuk pengembangan usahanya. Nah, kami kan sudah memiliki yang tadi saya sampaikan Bapak ada sekitaran 12.000 sampai 15.000 totally yang kebetulan kalau disabilitasnya kan hanya sekitar berapa persen ya Pak ya, mungkin sekitaran 100 sampai 200 gitu. Nah, nanti kita berikan datanya dulu Bapak ke Bapak. Untuk sekarang, nanti mungkin akan kita fasilitasi juga dari teman-teman yang UPT, mungkin yang dari tiga, 3 tahun terakhir ini, itu bisa kami kirimkan datanya ke Bapak dengan berbagai jenis apa usahanya mereka, klasifikasi usahanya. Nanti silahkan dari tim TSP ini mengidentifikasi sendiri yang mana yang dibutuhkan. Nanti setelah itu, ketika sudah ditentukan bahwa oh mungkin dari yang penjahitan klasifikasinya itu seperti ini yang bisa masuk, monggo nanti kita bisa bantu fasilitasi untuk menghubungkan dengan penerima manfaat tersebut. Bagaimana apa yang harus kami siapkan nanti coba kita bantu fasilitasi PM tersebut, Bapak. Seperti itu ya Pak. Jadi datanya mungkin kami kirim dulu yang disabilitas saja, nggih Pak, seperti itu. Nggih, monggo, Bu. Jadi bisa pelaku usahanya disabilitas atau memang usaha dari yang ini memperkerjakan beberapa penyandang disabilitas itu mungkin masih kami masukkan kategori pelaku usaha disabilitas gitu. Baik, Bapak. Nggih, Ya. siap, Pak. Kami nanti kirimkan japri ke Pak Ahiri nih, Pak, datanya nggih. Nggih, monggo, Bu. Ya, nggih. Nggih, Bapak. Mengingatkan kembali supaya setelah rapat ini tidak terputus komunikasinya, mohon Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir bisa mengisi daftar hadir yang sudah kami sediakan di kolom chat. Dari Dinas Sosial cukup ini saja Bu Kiki atau ada yang disampaikan yang lain? Bu Kiki? Yeah. Nggih, Bapak. Yeah, dari Dinas Sosial cukup sekian atau masih ada perlu lagi dari UPT ini? Nggih, monggo kalau ada dari teman-teman UPT mungkin nggih, karena kan kalau kami kan untuk bantuan PPKS Jawara ini kan memang baru 3 tahunan ini ya, jadi pasti datanya juga istilahnya hanya sedikit. Sementara kalau mungkin dari teman-teman UPT data-data yang sudah dibinjut mungkin ada yang belum menerima bantuan eh, lagi lanjutan, itu kan mungkin bisa digabungkan ke kami seperti ini, nanti bisa kita kirimkan berbarengan, kita satukan, terus nanti kita kirimkan ke Pak Ahiri seperti itu. Ini personal nggih Pak, artinya ya Pak ya? Bukan dalam bantuan maksudnya kelompok gitu atau Bukan, Bu. yayasan, ini perorangan nggih Pak ya? Yeah, perorangan yang memiliki usaha yang sudah jalan gitu, Bu, ceritanya. Baik. Dan ini Yeah. bukan kayak menjadi pekerja di industri tersebut, Bukan, bukan perekrutan tenaga kerja nggih, berarti memfasilitasi mungkin mereka bisa apa namanya produknya bisa seperti apa, jasanya bisa ya digunakan untuk dilakukan ya, betul. karena kan Nggih. kedisabilitasannya mereka juga mungkin keterbatasannya kan di situ kan ya Pak ya. Betul. Nggih. Nggih, siap Bapak, Nggih, Bu. dipahami nggih. Nggih. Mungkin itu mungkin dari teman-teman UPT, monggo jika ada yang mau disampaikan ke Pak Ahiri. Nggih, monggo. Nggih. Kami persilakan dari UPT Dinas Sosial sebelum kami beri kesempatan ke UPT lain. Ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu dari UPT Dinas Sosial? Nih, mungkin berikutnya kami berikan kesempatan ke Disnaker, nih, Disnaker. Monggo dari Disnaker bisa menyampaikan apa yang menjadi binaan dari Disnaker itu. Gitu, Baik,
Terima kasih untuk kesempatannya. Saya dari Disnaker di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Di bidang kami, di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja, kami memiliki wirausaha baru kegiatan untuk WUB atau wirausaha baru dan Millennial Job Center. Kalau yang inklusi itu kami ada di kegiatan Millennial Job Center. Jadi untuk affiliate seperti itu. Itu pun juga tidak banyak padatannya, tapi kami ada untuk teman-teman yang disabilitas. Kalau data di UMKM atau wirausaha baru yang ada di kami, semuanya dari 100 data yang kami miliki dari 2024 dan 2025, itu semua permakanan, jadi catering, seperti itu. Karena dulunya kami fasilitasi untuk apa, pelatihan di BLK Wonojati, yang memang khusus untuk apa, permakanan. Sehingga produk mereka pun juga ya uh, terkait dengan catering, kebutuh roti seperti itu yang diberikan selama pelatihan di Wirausaha Baru. Dan di WUB ini Pak, dari 100 itu memang bukan kegiatan inklusi ya selama ini. Inklusi kami hanya di MGC. Jadi 100 itu ada satu saja binaan kami yang disabilitas mental ini Pak. Itu untuk yang di WUB. Kalau untuk yang di MCC mungkin kami akan cari datanya. Memang nggak banyak juga. Cuma memang kegiatan ini inklusi. Jadi misalnya ada 50 peserta, kurang lebih ada 5 sampai 6 yang disabilitas. Gitu. Ini untuk yang edisi. Jadi kalau WUB-nya terkait dengan permakanan, dari 100 itu hanya satu, Pak, dari kami yang disabilitas di bidang penempatan. Datanya sudah kami siapkan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan di bidang penempatan. Pak Tukungun. Oke, terima kasih Bu Nur. Kami boleh tahu itu Bu, satu binaan tadi yang salah satu yang menjadi penyandang disabilitas usaha Mamin itu catering ya Bu ya. Masih gitu. Tidak terdengar Bu suaranya. Ya, izin. Oke. Baik, Pak. Jadi satu dari WUB kami yang disabilitas itu dia produknya jamu, Pak. Oh, jangan. Iya. Kalau yang Dan tadi catering disampaikan itu apa Bu? eh, banyak sih, Pak. Kalau kan kayak bakery, terus pastry seperti itu. Jadi kayak pelatihan yang ada di BLK kami. Penakanan seperti roti, eh, seperti itu, loh, Pak. Ya, baik Bu. Kami memahami bahwa eh, pelatihan yang dilakukan di Snaker itu ada satu yang bisa inklusi yang itu gitu usahanya jamu atau gitu ya. Betul, ya satu, betul. Itu Siap, siap. jam. Oke. Baik Bu. Nggak apa-apa. Eh, untuk itu perorangan satu atau ada beberapa karyawan yang dipekerjakan atau bagaimana Bu? Yang jamu itu. Ya, karena ini kan wirausaha baru, Pak ya. Jadi memang apa sangat sangat awal. Jadi biasanya mereka ya usaha mandiri seperti itu, Pak. Oh, perorangan satu orang Betul. gitu ya. Iya. Oke. Saya kira kami sudah mendapat gambaran Bu. Cuman yang MGC ini gimana Bu? Jadi untuk yang MCC, yang inklusi ini kemarin kan kita ada yang affiliate, Pak. Jadi untuk teman-teman yang memang untuk jurusan affiliate sama
host live streaming. Nah, itu ada yang disabilitas. Cuma mungkin nanti jumlahnya nanti kami update, Pak. Karena dari masing-masing angkatan itu kan 50 rata-rata ya masih di bawah 5 untuk yang disabilitasnya. Eh, baik Bu, mungkin kami kalau memang sudah ada datanya, kami boleh dikirim gitu. Kami mungkin tidak bisa menjanjikan akan difasilitasi seperti jamu, tapi mungkin ada eh, sektor yang lain yang mungkin oh ini cocok nih untuk kebutuhan industri, nanti bisa kami masukkan ke dalam daftar calon peserta kegiatan matchmaking untuk dipertemukan dengan industri yang membutuhkan gitu. Ya, ya Pak. Jadi nanti datanya akan kami siapkan untuk teman-teman MTC yang inklusi kemarin ada di ya video affiliate sama host live streaming. Oke, siap Bu. Iya, Oke, iya, kami tunggu iya, datanya. ya, Ya, baik. ya, ya Pak. Iya. Untuk yang berikutnya kami mohon informasi dari DP3AK, Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kami berikan kesempatan ke Bu Asmaranti. Monggo, Bu. Oke, baik, matur nuwun Pak Iri. Mohon maaf Pak, kami baru mengikutin karena eh, apa namanya disposisinya baru kami lihat, baru masuk gitu. Izin Pak, ini berarti terkait eh, apa UMKM disabilitas yang menjadi sasaran DP3AK gitu kah, Pak? Oke, betul Bu. Oke, oke. Karena gini, kalau di kami ini kan memang fokus pemberdayaan perempuan untuk kelompok rentan. Nah, tapi kita fokusnya ke teman-teman gaspol atau ojol perempuan yang memiliki anak-anak disabilitas. Tapi kemarin ada satu ojol kami, dia nggak punya UMKM sih Pak. Eh, Kemarin tapi mintanya dia pelatihan di kelas hukum. Tapi mungkin izin Pak, kalau bisa kami nanti coba diskusikan dengan teman-teman HWDI. Karena di teman-teman HWDI atau mungkin dari Dinsos ya, mungkin ada data-data UMKM di sana yang bagi perempuan, kelompok-kelompok perempuan, himpunan wanita disabilitas seperti itu Pak. Kalau di kami memang belum ada Pak untuk pelatihan ataupun UMKM yang tercatat di kami itu sebagai UMKM dari disabilitas. Karena kalau kami lebih banyak ke perempuan kepala keluarga sama ojol perempuan. Mohon arahan Pak, mohon maaf karena tadi kita nggak ikuti dari awal, cuman melihat beberapa masukan dari Dinso sama Disnaker. Oke, mungkin kami sampaikan secara singkat gitu. Jadi kami punya agenda rutin yang namanya adalah matchmaking, yang intinya adalah mempertemukan UMKM di Jawa Timur ini dengan pelaku industri besar supaya mereka terhubung, yang mungkin mereka selama ini kesulitan mengakses untuk menjalin kerjasama. Itu secara singkat. Jadi di acara itu nanti kebetulan tahun ini kami memang memprioritaskan UMKM yang penyandang disabilitas ini supaya bisa memperoleh kesempatan untuk bermitra dengan pelaku usaha besar. Jadi ke target rapat ini kami memperoleh informasi UMKM penyandang disabilitas yang menjadi binaan untuk kami fasilitasi pada kegiatan matchmaking kami pada bulan Agustus 2026 ini. Jadi DP3AK ini memang tidak membina UMKM disabilitas gitu. Oh, iya. Enggak Pak, kita nggak membina. Jadi hanya kelompok perempuan-perempuan kelompok rentan.
Tapi kami biasanya menyurati teman-teman HWDI untuk sasaran-sasaran mereka. Nah, yang jadi kendala, kami tidak bisa melibatkan mereka karena kan kondisi bangunan kami kan di lantai 2 kalau kegiatan-kegiatan. Nah, rata-rata teman-teman dari HWDI ini nggak ada yang bisa mengikuti seperti itu, Pak. Tapi mungkin kalau memang tadi kan kalau saya lihat sempat lihat sekilas suratnya agar melibatkan organisasi-organisasi jejaring gitu ya Pak ya. Oh, Nah, mungkin nanti informasi ini bisa kami sampaikan ke teman-teman HWDI. Kalau memang nggak dari Dinsos, mungkin bisa dari kami seperti itu. iya. Ya. Bu, terima kasih Bu Asmaranti Oke, siap Pak. atas penjelasannya. Eh, Mungkin kami berikan kesempatan ke peserta lain ya. Ini ada Daya Sos Givari ini dari mana ini? Izin Pak, dari Dinsos juga Pak. Oh, dari Dinsos. Ya. Baik-baik. Ada Pak Mahendra ini dari Sama dari DP3AK ini Pak. Oh, sama. Iya. Oke, baik. Eh, ada lagi Bapak Ibu mungkin yang disampaikan dari yang selain yang kami berikan kesempatan, barangkali itu ada yang ingin disampaikan. Mungkin dari tim kami, Mbak Risa atau Mas Ajis, ada yang disampaikan? Monggo. Oh, Kak Iso, mic-nya nggak ada. Oke. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian, kami berharap data pelaku usaha mikro kecil maupun ultra mikro yang ada di instansi Bapak Ibu bisa kami identifikasi. Oh, ini usaha yang sesuai. Nanti kami filter ya, kurang lebih seperti itu. Yang nantinya akan kami fasilitasi pada kegiatan matchmaking. Kami tunggu datanya baik dari Dinsos, mungkin dari Bu Asmaranti kalau mungkin hari ini tidak ada, bisa ada info lagi, kami tidak menutup kemungkinan kami juga akan fasilitasi maupun dari Disnaker nih, Bu Nur Rahayu. Kami mohon informasi datanya. Jadi kami tidak terbatas hanya untuk penyandang disabilitas. Namun jika ada penyandang disabilitas, kami prioritaskan untuk bisa ikut pada kegiatan kami. Prinsipnya seperti itu. Jadi tidak terbatas hanya penyandang disabilitas. UMKM secara umum bisa, itu. Jadi kami sampaikan ke Bu Kiki dari Dinsos. Jadi UMKM yang kami fasilitasi ini tidak hanya secara khusus di penyandang disabilitas, cuman di tahun ini kami menambahkan barangkali ada UMKM binaan yang menjadi kategori penyandang disabilitas untuk bisa kami fasilitasi. Untuk selanjutnya kami tunggu datanya. Kami Mohon izin ngapunten motong sedikit Pak. Ini silakan. kebetulan saya barusan terima WA dari Bu Kadis. Jadi ini kan kami ada penambahan PAPBD untuk bantuan KIP KIP Jawara itu ya Pak ya, kurang lebih sebanyak 10.000. Nah, ini ada arahan Bu Kadis memberikan saya kontak person untuk ini organisasi, izin Pak sebentar saya lihat dulu. Jadi beliau adalah Ketua Organisasi Wanita Disabilitas. Nah, ini nanti mungkin izin Pak ya. Mungkin memang mereka ini akan menjadi calon penerima bantuan kami tahun ini. Apakah itu juga bisa dimasukkan Bapak? Karena kan sudah jelas ya Pak,
organisasinya mereka menaungi disabilitas perempuan yang memiliki embrio usaha. Jadi, apakah bisa kita masukkan seperti itu, Pak? Mohon petunjuk. Eh, di bawahnya berarti ada pelaku-pelaku usaha juga atau bagaimana, Bu? Iya, Pak. Jadi persyaratannya seperti ini. Kalau mereka ingin didaftarkan menjadi penerima bantuan KIP Jawara dari Dinsos, itu wajib ada usaha ultramikronya, ada embrio usahanya, Pak. Ya, Otomatis baik. kan mereka berarti yang diusulkan ke kita ini nanti sudah terkategori sebagai pelaku usaha ya, Pak ya. Ya, Nah, cuman kan memang mereka belum menerima bantuan. Rencananya kan baru akan menerima di PAPBD ini setelah lolos verifikasi validasi. Nah, apakah itu juga bisa kita gabungkan, Bapak, gitu loh? ya, silakan, Bu. Pada prinsipnya kami terbuka data apapun, sektor apapun yang ada di OPD Bapak Ibu sekalian, yang perlu digarisbawahi ini kan kebutuhan UMKM ini bisa diserap oleh usaha besar. Jadi kami akan memfilter lagi sektor usaha atau bidang usaha yang dilakukan oleh UMKM ini, apakah saat ini bisa dimitrakan. Jadi tidak serta-merta data Bapak Ibu kami undang semua, tidak seperti itu, Bu Gigi. Jadi kami perlu identifikasi, oh ini misalkan usahanya warung apa namanya, kayak warung Madura kan nggak bisa dimitrakan, dia sudah usaha mandiri seperti itu, gitu. Ya, Pak, nanti klasifikasinya kan juga kita sortir terlebih dahulu, Pak. Kan tadi Ya, juga udah dapat pemahaman dari Bapak yang memang tanda kutip kan mereka yang memiliki usahanya kan yang ada skillnya ya, Bapak ya. ya, Kayak catering gitu kan. Kalau konveksi, peracangan seperti itu kan ya memang nggak ya, ada skillnya, Pak. Jadi eh, ya nanti coba kita filter lah, Pak. Nanti sebelum ngirim ke Bapak kami filter terlebih dahulu. Jadi nanti oke, bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang memang apa industri yang selama ini kerjasama dengan DPM PTSP gitu, Pak. ya, Nggih, siap. Matur nuwun, betul. Pak, Ya. informasinya. Terima kasih. Saya kira cukup sekian ya Bapak Ibu sekalian. Kami berharap kegiatan ini bisa bermanfaat bagi Jawa Timur khususnya. Semoga pelaku usaha yang menjadi binaan Bapak Ibu sekalian dapat terakomodir, bisa mengikuti kegiatan kami dan menemukan mitra yang pas, kurang lebih seperti itu. Akhir kata kami tutup rapat siang ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan Bapak Ibu.